Video berjudul, Ucapan Lantang Nasution di hadapan para perwira TNI AD, manfaatkan perintah pangtik ini akan mengulas tentang sepenggal cerita yang terjadi pada tanggal 2 Oktober tahun 1965. Satu hari setelah peristiwa G30 SPKI meletus di Jakarta. Mengutip buku, Gestapo 65, PKI, Aidit, Soekarno, dan Soeharto, yang ditulis Salim Said. Pada tanggal 2 Oktober tahun 1965, markas Kostrad sempat dipindahkan sementara ke daerah Senayan karena ada isu pemboman oleh Auri. Markas Kostrad dipindahkan ke Kompleks Pusat Pendidikan Departemen Sosial yang terletak di tepi perkebunan karet di Kelurahan Gandaria Selatan. Kompleks itu kini terletak di pertigaan Jalan Radio Dalam dan Jalan Haji Nawi. Menurut Salim Said, dari markas darurat itulah Pangkostrat Maijen Soeharto berangkat ke Istana Bogor pada tanggal 2 Oktober untuk memenuhi panggilan Presiden Soekarno. Itu adalah pertemuan pertama Soeharto dengan Soekarno sejak meletusnya Gestapo, tulis Salim Said dalam bukunya. Dalam bukunya, Salim Said juga mengutip kesaksian Daud Sinjal yang kelak jadi wartawan senior koran Sinar Harapan. Ketika itu, Daud Sinjal adalah anggota tim juru bicara Menko Hankam. Kala itu, Daud ditugaskan di markas Kostrad tersebut. Menurut kesaksian Daud Sinjal, Maijen Soeharto berangkat ke Bogor dengan pengawalan sejumlah panser, dan baru kembali menjelang malam. Setelah Pangkostrat tiba di markas sementara Kostrad, para jenderal segera berkumpul di sebuah ruangan untuk mendengar laporan tentang pertemuan di Istana Bogor itu. Untuk diketahui, kompleks Pusdikdepsos itu terdiri dan sejumlah bangunan berwujud sekolahan dengan ruang tuang kelasnya. Jendelanya dibiarkan terbuka, tapi karena tingkapnya cukup tinggi, orang di luar tidak bisa melongok ke dalam. Percakapan di dalam tidak bisa terdengar. Dengungnya saja yang terpantul keluar. Namun, ada satu suara yang cukup jelas terdengar. Bunyinya, manfaatkan perintah pangti itu adalah logat Bataknya Jenderal Nasution. Perintah Soekarno kepada Maijen Soeharto yang dimaksud adalah untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Perintah itu memang diberikan Soekarno hanya secara lisan. Beberapa jam setelah pertemuan di Istana Bogor itu, Presiden Soekarno merekam sebuah pidato radio yang disiarkan oleh RRI Pusat pada tanggal 3 Oktober pukul 1.30 pagi. Lewat pidato singkatnya Soekarno menjelaskan, pimpinan Angkatan Darat berada langsung dalam tangannya dan untuk menyelesaikan tugas sehari-hari dalam Angkatan Darat sementara Soekarno menunjuk Mayor Jenderal Pranoto Rekso Samodra, Asisten 3 Menpangat, sementara untuk melaksanakan pemulihan keamanan dan ketertiban terkait dengan peristiwa 30 September Soekarno menunjuk Mayor Jenderal Soeharto, Panglima Kostrad sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskannya. Dengan pidato singkat yang disiarkan lewat radio pada dini hari itu, Soekarno sebenarnya menerima kenyataan bahwa Soehartolah yang berkuasa di TNI AD. Pada akhirnya, kata Salim Said dalam bukunya, Pranoto Rekso Samodra tidak pernah sempat berfungsi sebagai pelaksana harian pimpinan Angkatan Darat. Bahkan beberapa waktu kemudian Pranoto ditangkap dengan tuduhan terlibat Gestapo. Bukti yang menjadi dasar penahanan Pranoto adalah sepucuk surat dari Kolonel Latif yang berada dalam persembunyian setelah kegagalan Gestapo. Kolonel Latif atau Abdul Latif adalah salah satu tokoh di balik gerakan 30 September, kelompok yang melakukan penculikan dan pembunuhan sejumlah jenderal pimpinan teras Angkatan Darat. Dalam memoarnya, catatan Jenderal Pranoto Rekso Samodra, Jenderal Pranoto membela diri dengan menyebut surat Latif sebagai berisi permintaan perlindungan kepada dirinya sebagai pelaksana sehari-hari pimpinan Angkatan Darat. Dengan demikian, surat Latif bisa ditafsirkan sebagai pernyataan kesiapan menyerahkan diri kepada pimpinan sementara Angkatan Darat. Menarik untuk diketahui, surat Kolonel Latif tidak pernah diterima oleh Pranoto. Surat itu diperoleh Soeharto dari unit intelijen yang berhasil menangkap Kolonel Latif hanya sekian puluh jam setelah kegagalan Gestapo. Bahwa Latif bersedia meminta perlindungan kepada Pranoto dan bukan kepada Soeharto, yang secara pribadi lebih lama dikenalnya, menambah kecurigaan Soeharto dan para jenderalnya mengenai adanya sikap simpati Pranoto kepada gerakan para perwira binaan komunis tersebut. Kecurigaan para perwira senior Angkatan Darat kepada Pranoto menurut Salim Said
Sebenarnya sudah berlangsung lama, yakni sejak bakal Panglima Diponegoro itu menggantikan Kolonel Ahmad Yani memimpin operasi penghancuran PRRI di Sumatera Barat. Sebagai pemimpin militer tertinggi di wilayah operasi tersebut, Pranoto dilaporkan sebagai sangat bersimpati kepada PKI dan bahkan mempersenjatai pemuda rakyat yakni organisasi pemuda PKI dan dipergunakan membantu ABRI mengejar para tokoh PRRI. Pranoto juga, menurut Salim Said satu-satunya pembesar Angkatan Darat yang berjumpa dengan DN Aidit, Ketua PKI di Rumah Syam beberapa hari sebelum 1 Oktober tahun 1965. Mengenai kegiatan Pranoto sebagai Panglima Pengganti Kolonel Yani di Sumatera Barat. Dalam disertasinya mengenai peranan elit sipil dan elit militer dalam dinamika integrasi nasional Indonesia. Kasus etnik Minangkabau di daerah Sumatera Barat tahun 1945 sampai tahun 1984. Dr. Safruddin Bahar menulis mengenai pembentukan organisasi keamanan rakyat yang anggotanya hampir semua direkrut Kolonel Pranoto dari pemuda-pemuda binaan PKI. Diungkapkan juga oleh Safruddin Bahar yang membantu Pranoto dalam kegiatannya mendukung kegiatan dan penyebaran PKI di Sumatera Barat waktu itu adalah 2 perwira menengah yang sekian tahun kemudian ditangkap dan diadili karena terbukti terlibat Gestapo. Mereka itu adalah Mayor Latif yang kemudian menjadi kolonel dan menjabat Komandan Brigade Jakarta Raya dan Letnan Untung Samsuri yang kelak jadi Letnan Kolonel dan bertugas di pasukan pengawal Presiden Soekarno. Resimen Cakrabirawa, menurut Salim Said, mengikuti penugasan Presiden dan petunjuk Nasution. Soeharto memerlukan waktu sepekan sebelum akhirnya membentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Kopkamtib, dan mengangkat dirinya sebagai Panglima. Dalam wawancaranya dengan Kepala Pusat Sejarah ABRI, Brigjen TNI Nugroho Noto Susanto, pada 3 Maret tahun 1977, Soeharto menjelaskan tentang pembentukan lembaga Kopkamtib itu sebagai inisiatifnya sendiri tanpa surat perintah dari Presiden Soekarno. Saya hanya berpegang pada perintah lisan bahwa mengenai pemulihan keamanan masih diserahkan kepada saya, kata Soeharto. Presiden Soekarno sendiri baru mengukuhkan kedudukan Soeharto sebagai Panglima Kopkamtib pada tanggal 12 November tahun 1965 setelah sebelumnya Soeharto dilantik sebagai Panglima Angkatan Darat, menggantikan Jenderal TNI, Anumerta Ahmad Yani.